Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Susianti, guru SD Negeri 1 Pasar Manggi, pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Ani Kustarini dan pengajar praktik saya Ibu Anita Herlina. Rancangan aksi nyata saya sebagai berikut. Latar belakang yang mendasari saya membuat rancangan ini adalah penerapan disiplin dengan pemberian hukuman dianggap sudah menjadi keyakinan untuk membuat anak lebih disiplin. Tujuan: mewujudkan disiplin positif murid yang kemudian menjadi budaya positif, di mana murid senantiasa menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Tolak ukur: siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati secara sadar dan tanpa paksaan, dapat mencari solusi permasalahan yang murid hadapi. Kesepakatan bersama. Bagaimana perasaanmu, Nak? Senang. Alhamdulillah. Kalau anak-anak senang, anak-anak semua ini senang. Mengapa kamu senang, Nak? Karena saya bisa membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman. Oke. Kesepakatan kelas tadi ada berapa, Nak? Ada 5. Ada 5. Coba apa saja? Menyayangi teman, menghormati guru, memakai seragam, datang tepat waktu, membersihkan kelas. Iya. Nah, kalau sudah ada kesepakatan kelas, langkah kamu bagaimana, Nak? Harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Kalau semua sudah mematuhi, bagaimana keadaan kelas kita? Kelas menjadi bersih, tenang, dan saling menyayangi. Oke. Liniasi tindakan. Yang pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dengan mengadakan sosialisasi budaya positif untuk dapat diterapkan di kelas atau sekolah. Yang kedua, menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas bersama dengan siswa. Yang ketiga, melakukan pengawasan, evaluasi, apresiasi, dan tindak lanjut pelaksanaan keyakinan kelas atau sekolah. Dukungan yang dibutuhkan.
Yang pertama, seluruh warga sekolah atau kepala sekolah, guru, murid, tenaga pendidik atau kependidikan, komite sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, lembar observasi dan penilaian diri. Berikut ini adalah proses diseminasi, pengalaman, dan pemahaman budaya positif di sekolah. Diseminasi aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bacakan bacaan basmalah bersama-sama untuk mengawali acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi acara kedua yaitu pemaparan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak Guru yang kami hormati, selamat pagi semuanya. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Bapak yang kami hormati, saya di sini akan memaparkan budaya positif karena tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 di modul 1.4. Ibu Bapak yang kami hormati, selamat datang semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Ibu Bapak yang kami hormati, di sini yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif. Di antaranya adalah di sini ada perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dilanjutkan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di samping ini adalah profil pelajar Pancasila. Di antaranya pasti Bapak Ibu sudah paham semua dan sudah hafal semua. Profil pelajar Pancasila seumpama kita tidak hafal bisa dilakukan dan nanti bisa hafal. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bergotong royong, berkebinekaan, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu semua adalah profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan, di sini adalah disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini bisa dihubungkan sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang menilai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Jadi harus dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah, di sini bisa dikaitkan dengan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini pengertiannya adalah anak itu mau mematuhi peraturan tetapi tidak dengan imbalan. Contohnya diberi hadiah atau diberi hukuman. Kalau kamu tidak melakukan peraturan, kamu akan saya hukum. Nah, seperti itu. Nah, di sini diharapkan semua itu ada hukuman, ada sokongan, ada hadiah, itu ditinggalkan. Nah, selanjutnya adalah di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu macam-macam, Ibu Bapak. Di sini ada 5 kebutuhan dasarnya dan kita harus bisa memenuhi itu semua untuk anak-anak didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup itu adalah, kalau bahasa Jawa adalah sandang, pangan, dan papan. Makanan, minuman, pakaian, nah semua itu. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus bisa menyayangi, kita harus bisa menerima murid-murid kita, anak-anak didik kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya, fisiknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kita juga harus memahami penguasaan anak-anak didik kita. Dilanjutkan yang keempat adalah kebebasan. Kita harus bisa memberi kebebasan kepada anak-anak didik kita. Diberi kebebasan tapi yang bertanggung jawab, tidak kebebasan yang dibiarkan. Lalu yang kelima itu adalah kesenangan. Kita harus bisa memberikan kesenangan kepada murid-murid kita. Contohnya memberi kesenangan dalam pembelajaran. Pembelajaran kita harus bisa membuat anak didik kita itu senang dengan pembelajaran kita. Contohnya kita tidak monoton memberi materi saja. Bisa kita memberi materi dengan cara bermain. Contoh suatu materi matematika ataupun bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu diberikan suatu kuis. Kuis itu bisa dituliskan tangan, ini sebagai contoh saja ya. Dituliskan lalu ditempel di tembok pagar atau gimana, di perpus dan di pojok-pojok sudut lainnya. Anak tersebut disuruh mencari. Coba nak, hari ini kita adalah pelajaran matematika dan 5 soal harus anak-anak kerjakan. Soal-soal itu bisa anak-anak cari di lapangan terbuka. Siapa nanti yang bisa nomor 1 selesai dan mencari soal itu dan menjawab dengan betul, itulah anak yang terbagus. Nah, itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua supaya tujuannya anak-anak itu bisa senang. Nah, bisa dipahami ya Ibu Bapak. Saya lanjutkan. Nah, di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama di situ ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di situ bagaimana maksudnya? Murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, itu adalah hukuman. Dia mau melakukan karena dia takut dengan
hukuman. Nah, itu juga merupakan motivasi. Nah, motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini ada murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, itu imbalan-imbalan itu bisa memotivasi anak juga. Tetapi yang diharapkan adalah yang terakhir ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Dia menyadari sendiri, oh ini tugas saya dan ini harus saya laksanakan. Nah, ini yang digali Bapak Ibu bisa mencapai ke arah situ. Nah, saya lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini contohnya Ibu Bapak. Identitas gagal itu yang mana ya? Oh, ini ada hukuman. Hukuman itu kenapa bisa dinyatakan identitas gagal? Karena hukuman itu bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid itu bisa takut, bisa memaksa murid bisa menyembunyikan kesalahan. Kenapa menyembunyikan? Karena takut dia dihukum. Dia bisa melakukan tidak jujur karena ada hukuman itu. Lalu selanjutnya murid itu bisa menjadi rendah diri karena hukuman. Dia malu. Nah, selanjutnya identitas gagal itu ada namanya penghargaan. Penghargaan itu juga merupakan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa? Karena tidak efektif, Bapak. Bisa merusak hubungan atau sifat iri. Contohnya bagaimana sifat iri itu? Sifat iri contoh, anak yang satu diberi penghargaan, tapi anak yang satunya tidak. Tapi dia sadar, oh anak itu bisa. Kenapa dia dikasih hadiah? Karena dia bisa menjawab. Tapi dalam dirinya, hatinya, dia tetap merasakan itu dia iri. Oh, aku tidak bisa mendapatkan itu. Jadi dia akhirnya nanti bisa timbul iri dengan temannya. Nah, selanjutnya itu bisa mematikan kreativitas. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia itu contoh, anak itu melakukan sesuatu, aslinya dia itu masih bisa berkreatif, yang kreatif mungkin, tetapi bagi guru itu contoh ya, membuat karya T5 contoh. T5 itu dia bisa membuat bunga. Ini anak perempuan contoh. Bunga itu sudah bagus bagi gurunya. Lalu diberi penghargaan. Wah, dia bagus, ini mendapat hadiah dari bu guru. Tetapi dia terus diam dan tidak melanjutkan kreativitasnya lagi karena dia sudah mendapatkan penghargaan. Ah, aku segini aja sudah mendapatkan penghargaan, sudahlah aku cukup di sini saja. Jadi dia aslinya masih bisa kreativitas yang lain lagi. Nah, selanjutnya itu bisa menghukum dengan sistem ranking. Nah, biasanya memberi ranking, makanya sekarang itu ditiadakan ranking. Karena itu bisa menimbulkan anak didik kita itu bisa tidak percaya diri dengan ranking tersebut, karena ranking itu tidak merupakan pokok utama. Istilahnya anak bisa mendapat ranking itu karena nilainya, tetapi kita tidak tahu di dalam kemampuannya itu ada yang lebih baik dan lebih dipandang lebih kreatif lagi dari anak yang satu tersebut. Nah, selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Bisa merampas
hak menghargai dirinya itu. Jadi dia itu belum selesai seperti tadi, belum selesai memberi karya, tapi sudah diberi penghargaan. Dia tidak bisa istilahnya tidak menghargai dirinya, tidak menghargai dirinya, tetapi sudah dihargai gurunya sendiri dulu. Padahal dia masih panjang itu jalan dia. Selanjutnya kita lanjutkan. Ini sudah memahami semua ya Ibu Bapak. Di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini contohnya Ibu Bapak. Di dalam kita keseharian kita, konsep disiplin dengan identitas sukses itu antaranya adalah konsekuensi. Kita bisa lakukan, kita biasa melakukan di setiap hari kita. Contohnya penguatan jangka pendek. Di sini itu konsekuensi itu cuma bisa jangka pendek. Contohnya, seumpama kamu tidak bisa mengerjakan PR dan tidak membawa hasil PR-mu di kelas, kamu tidak mengerjakan. Apa konsekuensinya? Oh iya Bu, konsekuensi saya harus gini-gini, harus membuat berapa kali lipat. Nah, itu penguatan itu cuma jangka pendek. Besoknya lagi dia tetap melakukan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan jangka pendek. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Kita tetap monitoring terus. Kalau kita tidak memonitoring terus, pasti dia tetap seperti itu lagi, tidak mengerjakan PR lagi, telat lagi. Seumpama anak itu melakukan pelanggaran keterlambatan. Dan selanjutnya kita tetap memberi stimulus dan anak itu respon. Itu terus stimulus itu. Apa yang kamu kerjakan? Kalau kamu sudah melakukan seperti ini, apa konsekuensinya? Nah, pasti ibu bapak melakukan itu terus menerus. Dan dilanjutkan, murid menghormati peraturan. Murid itu tetap mematuhi peraturan, mematuhi konsekuensi, tapi cuma sebentar. Lalu dilanjutkan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya ini apa? Maksudnya kehilangan waktu. Dia tidak bisa merenungkan dirinya sendiri. Apa kesalahanku? Apa yang harus saya ambil? Tetapi dia itu sudah divonis konsekuensi itu tadi. Nah, tetapi ini masih identitas masuk di sukses. Tetapi yang diharapkan kesuksesan itu adalah restitusi. Yang ini yang diharapkan oleh pemerintah. Restitusi itu contohnya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab sendiri, bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu dilanjutkan di sini, restitusi itu perlu pada pemecahan jangka panjang. Nah, kita kalau memakai restitusi itu bisa jangka panjang. Tidak harus kita itu berstimulus terus, tidak perlu kita memonitoring terus. Dia itu dengan dirinya sendiri, dia sudah bisa. Dilanjutkan, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan memakai restitusi, murid bisa menghormati dirinya. Oh iya, saya ini salah dan saya harus mengubah cara saya, dan bisa menghormati orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah teori kontrol, atau dirinya memegang kontrol. Dia memegang kontrol sendiri, dia tahu sendiri, dan apa yang dilakukan sendiri dia langsung tahu. Lalu selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dengan restitusi ini, murid akan semangat karena itu adalah pendapatnya sendiri dari dalam dirinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Nah, saya lanjutkan konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini pengetahuan restitusi itu
Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ataupun yang lebih baik lagi dari semula. Itu Bapak Ibu pengetahuannya. Nah, dan ciri-ciri restitusi itu apa? Ciri-cirinya, kalau kita sudah memakai restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Jadi dia tidak akan menebus, tapi dia belajar kesalahannya itu dan dia tidak akan mengulang. Lalu selanjutnya memperbaiki hubungan. Jadi dia bisa memperbaiki hubungan. Contohnya, seumpama Lia kelas 3 ya, contoh anak kelas 3 itu Lia, dia sering terlambat. Kenapa dia kok sering terlambat? Nah, dia bisa berdialog dengan keluarga, dengan bapak ibu guru, dan dengan kejujuran. Lalu selanjutnya adalah tawaran bukan paksaan. Di sini itu kita menawarkan, bukan paksaan. Apa yang ditawarkan itu? Yang ditawarkan itu biar kamu bisa berubah. Maksudnya anak yang melakukan kesalahan itu bisa berubah, ditawarkan. Kamu bisa berubah, kamu harus melakukan bagaimana? Nah, seperti itu Ibu Bapak. Dilanjutkan di sini menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntut anak tersebut melihat dalam diri bagaimana dirinya itu, kenapa bisa melakukan kesalahan. Nah, karena kita sebagai guru harus siap untuk menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi itu harus kita masukkan setiap hari kita. Nah, yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakter anak itu, bukan tindakan anak tersebut. Karena bagaimana kita harus menguasai anak tersebut. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita fokus dengan solusinya, solusi anak tersebut. Solusinya bagaimana, Nak? Kamu bisa berubah. Nah, kita gali. Seumpama anak itu tidak bisa berbicara, maksudnya dia tidak bisa melontarkan kata-kata, kita gali. Kita ajak gali bagaimana solusinya. Kamu harus bagaimana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah itu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke perbedaan. Perbedaan itu di sini ada contoh Ibu Bapak. Contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada salah satu siswa dari salah satu kelas yang tidak mengerjakan PR. Nah, ini adalah contoh hukuman. Suatu hukuman itu bagaimana ya? Nanti kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita masuk yang mana? Masuk yang hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Coba yang hukuman itu begini, Pak. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, anak itu disuruh hormat bendera. Ayo, kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu keluar dan hormat bendera. 10 menit baru kamu kembali lagi. Nah, memang kita juga pernah melakukan seperti itu karena kita belum mengetahui tentang restitusi, Ibu Bapak Ibu. Kita pernah, memang kita menyadari kita pernah melakukan tindakan itu. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Kita membentak, akhirnya murid itu sampai takut dan menunduk. Bagi kita kalau menunduk, oh anak itu berarti sudah manut, tetapi akhirnya anak itu takut dan nanti ketakutan itu bisa menimbulkan dia tidak mengeluarkan apa yang dia mampu sesungguhnya.
Nah, semua itu kita memang pernah, tapi yang diharapkan itu dihilangkan. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu bagaimana? Apa yang dilakukan guru itu? Guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ayo nak, kamu tidak mengerjakan PR sekarang, kerjakan 3 kali PR, 3 kali lipat PR-mu di bukumu. Nah, saya juga menyadari ini juga pernah saya lakukan, karena saya juga belum tahu restitusi itu. Dilanjutkan konsekuensi itu, contohnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tegas dan menghormati, tapi tegasnya itu tegas dengan anak itu merasakan ketakutan, takut tapi dengan takut tidak dengan dirinya sendiri. Dilanjutkan adalah restitusi. Nah, ini yang diharapkan pemerintah. Kita harus melakukan restitusi ini untuk anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik kita sebagai penerus bangsa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Restitusi itu contohnya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu pasti sudah mengenal keyakinan kelas nih. Bapak Ibu guru juga sudah membuat keyakinan kelas, karena Bapak Ibu guru di sini SDN 1 Pasar Bali ini sudah hebat-hebat semua. Semua kelas sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing, dan kita saatnya gunakan di restitusi ini. Jika ada kesalahan, masukkan ke keyakinan kelas. Nah, selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia juga menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Contohnya bagaimana? Di kelas itu Bapak Ibu kan sudah membuat kesepakatan kelas tadi. Nah, kesepakatan kelas itu yang membuat itu adalah dirinya sendiri dan teman-teman. Kalau dia tidak mengindahkannya, itu dia tidak menghormati. Nah, jadi kalau kita memakai restitusi itu, dia bisa menghormati teman-temannya atau orang lain ataupun dirinya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama itu menghukum. Di 5 posisi kontrol ini kita harus bisa mengontrol Ibu Bapak. Dan posisi kontrol ini kita masuk di mana saat ini? Nah, di sini adalah penghukum. Penghukum itu tadi seperti kita menghukum anak. Lalu yang kedua itu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah kepada anak. Kita mengajak ngomong anak, tanpa sadar anak itu merasa bersalah. Contohnya seperti gini. Ini gara-gara kamu nak, semua temanmu menunggu kamu, jadi telat semua nih. Nah, itu anak-anak didik kita itu bisa merasa bersalah, itu contohnya. Selanjutnya sebagai teman yang ketiga adalah teman. Kita berbicara dengan anak didik kita anggap sebagai teman. Sebagai teman itu contohnya seperti gini Ibu Bapak. Nah, apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Kamu kan sudah berulang-ulang ibu kasih tahu, kamu jangan terlambat. Kamu kalau bangun lebih pagi. Kasihan ibu ya, biar ibu itu tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, itu contohnya. Kita jadi
agak seperti teman dia, teman anak didik dia. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kita memantau anak didik kita. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa menaati peraturan? Kita tinggal memantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, di manajer inilah kita diharapkan sebagai seorang ibu, bapak, guru yang hebat sebagai manajer. Biar bapak ibu paham, saya lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini adalah contohnya ibu bapak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol tadi ada 5. Ini kita berikan yang hukuman itu yang bagaimana, pembuatan rasa bersalah itu yang bagaimana, teman yang bagaimana, pemantau bagaimana, dan manajer yang bagaimana. Nah, di sini ada contoh kasus ibu bapak. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya, dia lupa membawa topi. Nah, itu banyak ya, bapak ibu. Di sini kadang hari Senin itu ikut upacara tapi lupa membawa atribut. Ada yang tidak memakai dasi, ada yang topi. Nah, di sini adalah atribut itu banyak di absen. Di sini di hukuman, contohnya bu guru atau pak guru itu mengatakan ibu bapak, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kamu jangan di belakang, di depan barisan dari teman-temanmu. Itu merupakan adalah hukuman ibu bapak. Selanjutnya, membuat rasa bersalah diri. Ini contohnya. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa, sangat kecewa sama kamu. Nah, itu contoh membuat rasa bersalah. Jadi anak itu mendengar kata-kata itu bisa merasa bersalah. Oh, saya betul-betul bersalah ya. Nah, seperti itu. Kalau kita sebagai teman, itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ayolah, yang tertib, buat guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Tapi lain waktu, jangan ya nak. Nah, itu seperti teman. Nah, ini adalah teman Ibu Bapak. Selanjutnya, di pemantau. Di pemantau ini contohnya seperti ini, Bapak. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu pasti sudah tahu ya konsekuensinya apa kalau kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, itu contohnya pemantau, Bapak. Lalu manajer. Nah, ini yang diharapkan dari pemerintah. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi kita menanyakan kepada anak didik kita, kamu tahu kan? Kamu salah apa? Kesalahan dari kamu? Oh iya bu, saya terlambat tadi. Oh iya bu, saya tidak memakai topi. Dengan kasus yang tadi, langsung guru itu, bapak ibu guru, bagaimana kamu perbaikinya? Ayo pikirkan bagaimana. Nah, seperti itu ibu bapak guru. Jadi kita diharapkan sebagai manajer. Tapi saat ini bapak ibu guru pembiasaannya gimana nih? Biasa bapak ibu sekarang. Kalau saya itu hukuman juga pernah saya lakukan. Membuat rasa bersalah juga pernah saya lakukan ibu bapak. Sebagai teman juga pernah, pemantau juga pernah. Tetapi yang sebagai manajer, ini bapak ibu juga pernah, pasti sudah pernah lakukan.
dilakukan, tetapi belum komplit karena kita belum tahu persis apa itu manajer. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Dengan manajer tadi, kita itu menggunakan keyakinan kelas, Ibu Bapak. Keyakinan kelas yang Ibu Bapak sudah buat, Ibu Guru Bapak di sini tiba-tiba sudah membuat keyakinan kelas semua, kita masukkan di restitusi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Lalu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di saat COVID? Pasti ada alasannya ya Bu Bapak. Kalau di saat COVID kita melakukan itu semua, biar kita tidak apa ya Ibu Bapak? Biar kita tidak terkena COVID, biar tidak kena apa nih Bu? Virus, ya betul. Biar kita tidak terkena virus. Kita lanjutkan. Di sini adalah bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Maaf nih Ibu Bapak, di sini saya itu bukan menggurui, tapi di sini belajar bersama untuk kita menjadikan baik, sekolah kita menjadi baik dan lebih baik lagi dari semula. Gitu ya Ibu Bapak. Nah, pasti Ibu Bapak di sini juga sudah membuat semua. Di sini bagaimana ya keyakinan kelas itu kita buat? Nah, kita bentuk sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat, anak-anak didik kita yang membuat sendiri. Lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal, membuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuatnya itu sedikit tapi mudah diingat. Di sini saya ada contoh Ibu Bapak. Coba Bapak Ibu dengarkan sebentar. Ini dari kelas 6 yang saya buat Ibu Bapak.
Itu adalah contoh dari keyakinan kelas saya. Itu adalah bisa dijadikan contoh, tapi semua itu kita belajar bersama ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya untuk menggunakan keyakinan kelas itu tadi, kesepakatan kelas itu tadi, kita bisa lihat di sini Ibu Bapak. Kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada tiga langkah Ibu Bapak. Ini untuk menghadapi anak-anak kita yang melanggar peraturan-peraturan yang kita buat bersama dengan anak-anak. Nah, di sini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, di sini ini ada Yogi kelas 6. Saya adalah guru kelas 6 SDN 1 Pasar Bali, dan Yogi ini dia itu tidak ikut upacara atau terlambat upacara. Masuknya terlambat. Nah, ini saya panggil Ibu Bapak. Yogi, coba sini nak. Iya Bu, katanya. Apa kamu tahu dipanggil Bu Susi kesini ada apa nak? Iya Bu, saya tahu karena saya tadi terlambat. Kalau sudah begitu kita masuk. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita gali. Nah, tadi kamu itu terlambat. Kenapa kamu kok bisa telat? Ya bisa jawab itu di situ. Iya Bu, karena ibu bapak saya itu dikongsi kerja semua dan saya itu tidak ada yang membangunkan, dan jam alarm saya itu mati Bu, baterainya habis. Nah, kalau begitu kamu itu melakukan seperti itu, tapi salah apa tidak nak kamu terlambat? Salah Bu. Nah, dengan kesalahan itu Bu Susi juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita juga harus tahu bahwa itu tidak harus diulangi lagi. Nah, kalau begitu apakah kamu itu menyalahi keyakinan nak? Nah, kita masuk menanyakan keyakinan. Sesuaikah dengan keyakinan kelasmu nak? Iya Bu, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya salah. Nah, kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, coba renungkan apa yang akan kamu lakukan besoknya biar kamu tidak terulang lagi seperti ini. Nah, Yogi itu bilang, iya Bu, saya akan berusaha tidak telat lagi dengan cara saya nanti akan membeli membeli batu baterai. Nah, batu baterai itu lalu kamu apa karena saya pasang di jam alarm saya supaya jam alarm saya itu bisa hidup kembali dan saya bisa tidak terlambat. Nah, kalau begitu kamu hebat, luar biasa, kamu memang hebat. Nah, sekarang dengan perkataan kamu tadi dan dengan keyakinan kelas, semoga kamu bisa melakukan itu semua ya. Iya Bu, terima kasih. Nah, Yogi itu seperti itu Ibu. Itu adalah contoh percakapan. Jadi kita itu harus melakukan segitiga restitusi itu dengan langkah-langkah ketiga itu, dan kita menggunakan keyakinan kelas kita masing-masing. Apakah kita bisa Ibu Bapak?
insya Allah kita bisa, kita berusaha untuk bisa Ibu Bapak. Dan saya juga seperti itu, saya tetap berusaha untuk bisa maju dan tetap maju untuk melakukan sertifikat restitusi. Nah, selanjutnya dari semua pemaparan saya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Kita di sini sebagai seorang among, ibaratnya itu begini Ibu, kita itu bercocok tanam, dan bibit-bibit itu kita sebar, dan kita sebar tanah itu supaya bagaimana tumbuhan itu bisa subur, bisa tumbuh dengan subur dan berbuah dengan besar-besar. Kita beri pupuk, kita beri air, dan kita beri tanah yang bagus. Begitu Ibu Bapak. Posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, cukup sekian dari kami. Ini adalah semua pemaparan dari kami, budaya positif, tugas dari kami, CGP di modul 1.4. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak semuanya, dan semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila bisa kita berikan di kelas-kelas kita masing-masing dan sesuai dengan SD kita masing-masing. Kita tetap berusaha untuk menjadi ibu bapak guru yang hebat dan luar biasa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih Ibu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada pembawa acara. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak, Ibu, serta saudara-saudara mengenai modul 4.1 yaitu budaya positif. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sedikit tanggapan yang bisa saya sampaikan selaku peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4. Temanya budaya positif, budaya disiplin positif dalam kerangka pelaksanaan kegiatan program guru penggerak. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Susianti yang telah berkenan untuk berbagi pengetahuan dan informasi kepada kami rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Pasar Banggi. Sedikit menyimpulkan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Susianti mengenai disiplin positif, bahwa inti dari pelaksanaan dan penerapan disiplin positif adalah bagaimana menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Itu ya Bu Susi? Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Untuk itu tentunya perlu kerjasama
yang baik dari semua komponen sekolah, utamanya antara guru dan siswa yang ada di kelas masing-masing. Kita sebagai guru memang perlu menciptakan kedekatan emosional dengan siswa supaya kita lebih memahami kebutuhan dan kemampuan siswa itu sendiri. Mengenai pelaksanaan disiplin positif itu sendiri banyak telah kami laksanakan ya Bu Susi, dengan adanya kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh guru dan siswa di kelas masing-masing. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat kesepakatannya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Penjelasan dari informasi yang telah Susi yang disampaikan di depan tadi tentunya sangat bermanfaat. Informasi yang disampaikan tadi sangat jelas, untuk dan mudah dipahami, dan tentunya sangat memberikan manfaat bagi kami rekan-rekan di SD Negeri 1 Pasar Badi, utamanya dalam penerapan disiplin positif. Dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, kami memperoleh informasi yang lebih jelas dan komprehensif, baik mengenai definisi, komponen, konsep, teori, cara penerapan, serta manfaat disiplin positif itu sendiri. Kami semakin memahami bagaimana perbedaan konsep antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari yang sebelumnya kami menganggap itu hampir sama, sekarang kami lebih jelas memandang dan membedakan antara ketiga konsep itu. Tentunya diharapkan dari kegiatan diseminasi ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman kami sebagai guru, tetapi juga dapat kami implementasikan di dalam kelas kami masing-masing, sehingga kedepannya dapat sedikit banyak dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin positif yang mungkin saja bisa muncul di SD Negeri 1 Pasar Badi kita ini ke depannya. Demikian sedikit tanggapan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah memberikan tanggapan. Dan demikian untuk tanggapan yang kedua, ini yang mau menanggapi Ibu Mariase. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pernah melakukan hukuman pada anak, tapi dengan adanya ini saya akan mempraktekkan pembelajaran budaya positif supaya anak bisa mandiri, berdikar, dan bertanggung jawab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariasi yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin ada beberapa teman yang mau memberikan tanggapan lagi, masih saya tunggu. Terima kasih atas informasinya dari Bu Susi tadi. Untuk langkahnya banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Kita telah membuat kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak dengan baik dan disiplin. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberi
masukan atau solusi. Bu Susi sudah memaparkan dengan begitu jelas dan mudah dipahami oleh rekan-rekan guru atau teman sejawat, dan kelas saya sudah melakukan keyakinan kelas, cuma masih ada anak yang belum memenuhi target, dan ini ada lagi yang namanya restitusi. Jadi saya baru tahu setelah Bu Susi memaparkan di sini. Jadi saya akan melaksanakan restitusi yang diberikan Bu Susi untuk menjadikan murid-murid akan paham dengan kesalahannya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari teman-teman semua yang telah memberikan tanggapan kepada paparan Ibu Susi sebagai calon guru penggerak. Untuk menindaklanjuti acara yang berikutnya, yaitu acara penutup. Sebelum acara yang kita tutup, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari saya, Susianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Diseminasi modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.